Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Mutia Hasanuddin dengan NIM 551424074. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya, yaitu hasil laporan analisis penyebab persoalan, dampak dan solusi dalam perumahan dan permukiman. Saya mengambil studi kasus di Perumahan Gria Fitra Mandiri, Kota Gorontalo. Perumahan merupakan bagian penting dari struktur kota dan penentu kualitas hidup masyarakat. Kajian ini membahas kondisi existing, persoalan, dan solusi di Perumahan Gria Fitra Mandiri, Kota Gorontalo, serta menilai sejauh mana kawasan ini berkontribusi terhadap pengurangan backlog perumahan dan prinsip keberlanjutan. Hasil observasi lapangan menunjukkan masih ada persoalan seperti fasilitas umum terbatas, drainase yang belum optimal, dan kurangnya ruang hijau. Namun secara sosial dan ekonomi, kawasan ini telah mendukung kehidupan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan partisipasi warga, optimalisasi lahan hijau, dan penerapan prinsip eco-housing untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan berkelanjutan. Latar belakang kebutuhan akan hunian layak di Kota Gorontalo terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Keterbatasan lahan dan kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan terjadinya backlog atau kekurangan unit rumah. Hal ini menuntut strategi pembangunan perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perumahan Gria Fitra Mandiri menjadi contoh kawasan hunian yang berupaya menjawab kebutuhan tersebut. Namun observasi lapangan menunjukkan adanya kendala seperti drainase tidak berfungsi optimal, fasum dan fasos yang minim, serta rendahnya keterlibatan warga dalam pengelolaan kawasan. Analisis ini bertujuan menilai kondisi aktual, dampak sosial ekonomi, serta memberikan solusi realistis untuk peningkatan kualitas hunian berkelanjutan. Rumusan masalah: apa saja persoalan utama di Perumahan Gria Fitra Mandiri? Yang kedua, bagaimana dampak persoalan tersebut terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan penghuni? Yang ketiga, sejauh mana kawasan ini berperan mengurangi backlog perumahan di Kota Gorontalo? Keempat, solusi apa yang diterapkan untuk meningkatkan keberlanjutan kawasan? Tujuan penulisan: mengidentifikasi penyebab permasalahan fisik dan non-fisik, menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, mengukur kontribusi perumahan terhadap pengurangan backlog, memberikan rekomendasi perbaikan berbasis prinsip keberlanjutan, dan manfaatnya sebagai referensi akademik bagi mahasiswa dan masukan praktis bagi pemerintah daerah, pengembang, serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan. Gambaran umum kompleks perumahan. Pertama, ada profil lokasi. Perumahan Gria Fitra Mandiri terletak di Jalan Brigjen Piola Isa, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Lokasi ini berada di area datar dan infrastruktur jalan yang terhubung ke pusat kota dan fasilitas umum. Luas lahannya kurang lebih 17.148 meter persegi. Tipe rumah 36 atau 108. Jumlah unit yang terbangun kurang lebih 95 unit. Peruntukannya untuk masyarakat menengah ke bawah. Aksesibilitas mudah dijangkau kendaraan pribadi dan umum. Lingkungan sekitar didominasi kawasan permukiman padat dan aktivitas ekonomi informal seperti warung, laundry, dan bengkel kecil. Berikut ada tabel akses ke fungsi strategis. Pada tabel ini, aksesibilitas ini menunjukkan perumahan berada di lokasi yang cukup strategis dengan keterhubungan baik terhadap fasilitas publik kota. Selanjutnya ada identifikasi dan analisis persoalan. Di sini juga ada tabel analisis penyebab persoalan. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan di Perumahan Gria Fitra Mandiri saling berkaitan antara aspek fisik, infrastruktur, dan sosial ekonomi. Kurangnya pengelolaan fasilitas umum dan drainase menjadi penyebab utama penurunan kualitas lingkungan, sementara minimnya partisipasi warga memperburuk kondisi tersebut. Selain itu, kemampuan ekonomi penghuni yang terbatas membuat perawatan rumah dan lingkungan sering diabaikan.
Secara keseluruhan, persoalan di kawasan ini juga tidak hanya bersifat teknis, tapi juga sosial, sehingga solusinya harus melibatkan kerjasama antara pengembang, warga, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, analisis dampak dan peran perumahan terhadap backlog. Dampak sosial, interaksi antar warga berjalan namun belum kuat. Minimnya ruang publik membuat hubungan sosial tidak terlalu aktif. Dampak ekonomi, keberadaan perumahan memunculkan aktivitas ekonomi kecil seperti warung, laundry, dan jasa rumah tangga. Namun belum ada sistem ekonomi komunitas yang terorganisir. Yang ketiga ada dampak lingkungan. Penghijauan atau taman hanya ada di dekat pintu masuk utama, sedangkan di area utara atau di belakang perumahan kurang dengan vegetasi. Kurangnya penghijauan menyebabkan suhu mikro lebih panas dan genangan air di beberapa titik saat hujan deras. Perhitungan peran terhadap backlog, populasi Kota Gorontalo ada 201.000 jiwa. Standar luas lantai layak Permen PUPR nomor 10 tahun 2019 yaitu 9 meter persegi per orang. Kebutuhan total 201. Kontribusinya kecil secara presentasi, perumahan ini memberi dampak sosial penting dengan menyediakan hunian layak bagi kelompok menengah ke bawah yang rentan terhadap backlog. Solusi dan rekomendasi perbaikan. Solusi teknis, yang pertama optimalisasi lahan kosong, yang kedua perbaikan drainase dan jalan, ketiga penambahan penerangan jalan, keempat desain rumah tumbuh. Solusi non teknis, pembentukan forum warga, yang kedua kemitraan CSR dan pemerintah, yang ketiga edukasi lingkungan. Berikutnya ada analisis prinsip perumahan berkelanjutan. Di sini ada aspek sosial. Kondisi saat ini interaksi warga mulai terbangun, namun partisipasi masih rendah. Rekomendasinya bentuk forum warga aktif dan kegiatan sosial reguler. Aspek ekonomi, rumah terjangkau dan mendukung ekonomi kecil belum ada. Koperasi lokal. Rekomendasinya dorong pengembangan usaha mikro berbasis komunitas. Aspek lingkungan, kondisi saat ini minim ruang hijau dan drainase tidak efisien. Rekomendasinya terapkan program hijau dan sistem drainase berkelanjutan. Secara umum, perumahan ini sudah memenuhi sebagian aspek sosial dan ekonomi, namun perlu peningkatan signifikan di sisi lingkungan agar memenuhi prinsip triple bottom line. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, perumahan Gria Fitra Mandiri memiliki peran penting dalam penyediaan hunian terjangkau di Kota Gorontalo. Kawasan ini berkontribusi terhadap pengurangan backlog, meskipun masih menghadapi kendala dalam infrastruktur dan partisipasi sosial. Dengan kondisi yang ada, perumahan ini menunjukkan arah perkembangan positif jika didukung manajemen lingkungan yang lebih baik. Sarannya, pemerintah daerah perlu memperkuat program pendamping dan pengawasan pasca serah terima perumahan. Yang kedua, pengembangan sebaiknya mengalokasikan anggaran pemeliharaan pasca konstruksi. Warga perlu membangun kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan melalui forum komunikasi tetap. Yang terakhir, implementasi konsep eco-housing sederhana dapat menjadi langkah awal menuju perumahan berkelanjutan. Dan daftar pustakanya ada dari Badan Pusat Statistika Kota Gorontalo 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan seterusnya. Wawancara dengan warga perumahan Gria Fitra Mandiri juga. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.